Halo guys, masih semangat kan? Oke, di video ini kita bakalan ngebahas tentang konsep dasar geografi. Ada apa aja sih konsep dasar geografi itu? Biar lebih jelas ya, yuk kita langsung aja bahas konsep geografi ini. Jadi teman-teman, konsep geografi itu sebenarnya ada 10, tapi di video ini kita bahas 4 dulu, oke? Nanti sisanya kita bahas di video selanjutnya. Lokasi, ini dia konsep geografi yang pertama. Terus ada jarak, keterjangkauan, dan juga pola. Oke, kita langsung aja bahas sih lokasinya. Kayak gimana sih lokasi itu? Ngomong-ngomongin soal lokasi, ini mah udah nggak asing lah buat kamu mah. Kamu juga sering pakai kata lokasi, ya kan? Nah, misalnya gini teman-teman, kamu lagi nelfon nih sama teman kamu, terus kamu tanya, bro, lokasi kamu ada di mana? Asik. Nah, terus teman kamu ngirim lokasi atau dia share location ya. Nah, terus ada titik warna merah nih di sini. Pas kamu klik si titik warna merahnya, keluar kayak gini. Wah, apa nih nomor handphone? Bukan ya teman-teman. Ini adalah titik koordinat. Nah, titik koordinat ini nih yang -6, ini namanya garis bujur teman-teman, atau longitude. Dan yang 106 ini adalah garis lintang atau latitude. Nah, ini kok ada -6, terus juga ada 106, soalnya yang aku tahu tuh titik koordinat tuh ya pakai derajat, kayak 9 derajat LS atau 11 derajat LU gitu. Kok ini pakainya kayak gini? Nah, itu sama aja teman-teman. Kalau ini tuh titik koordinat atau titik koordinat yang pakai satuan desimal. Kalau yang pakai derajat yaitu satuannya derajat, tapi tetap sama aja itu titik koordinat. Nah, kalau di peta itu kayak gini teman-teman. Misalnya kalau kamu lihat peta itu kan suka ada garis-garis gitu ya teman-teman ya, kayak kotak-kotak gitu. Nah, itu tuh garis bujur sama garis lintang teman-teman. Kalau yang garisnya ke bawah gini, ini namanya garis bujur. Kalau yang ke samping namanya garis lintang. Oke? Paham ya? Nah, kenapa sih aku ngejelasin ini? Apa hubungannya sama lokasi? Nah, ini berhubungan sama lokasi teman-teman. Karena lokasi itu, kalau misalnya kamu nunjukin lokasi dan kamu pakainya tuh garis bujur sama garis lintang atau pakai titik koordinat, ini namanya lokasi absolut teman-teman ya. Jadi lokasinya tuh udah pasti gitu karena pakai titik koordinat, pakai garis bujur sama garis lintang gitu. Paham ya? Nah, terus ada lagi nih kalau lokasi. Misalnya kamu mau main ke rumah kamu. Ke rumah teman kamu. Nah, terus teman kamu bilang, ih rumah aku ada di situ tuh deket sama pohon beringin. Serem banget gak sih rumah deket pohon beringin? Ini pohon beringin atau bukan ya? Ya pokoknya pohon lah. Nah, terus pas kamu datang, oh iya benar, ini rumahnya deket sama pohon gitu. Jadi kalau lokasi ini nih, ini namanya lokasi relatif teman-teman. Karena lokasi rumahnya ini ya orientasinya tuh objek lain, pohon di sini ya. Nah, ini juga sama nih. Ini ada sekolah sebelahnya sama jembatan. Jadi satu lokasi sekolah yang lokasinya tuh dekat sama objek lain gitu teman-teman. Nah ini nih yang rumah ini nih juga bisa berkaitan sama harga lahan, sama harga rumahnya, bukan harga lahan. Misalnya karena rumahnya ini deket pohon ya, serem gitu, angker banyak hantunya. Jadi rumahnya ini harganya rendah. Kalau misalnya rumahnya deket sama pusat kota tuh bisa mahal karena ya lokasinya beda gitu teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke konsep yang kedua, ada jarak di sini. Nah, ini ada rumah teman-teman. Ini rumah kamu. Kamu lagi santai gitu ya nonton drama Korea, terus tiba-tiba mama kamu manggil, "Siti, beliin terasi." Nah, terus ini warungnya. Beliin terasi ke warung. Oke, terus kamu jalan ke warung. Nah, ini nih dari mulai kamu start dari rumah kamu jalan menuju ke tukang abang terasi ini kan ada ruang di sini, teman-teman. Ruang itu disebut dengan jarak. Jadi jarak itu adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Oke, paham ya? Nah, jarak nih teman-teman, kalau misalnya kamu buka peta, misalnya kamu dari Jakarta Selatan mau ke Bandung. Terus kamu lihat tuh di situ ada distance 154 km. Itu juga jarak ya teman-teman ya. Itu namanya jarak absolut. Karena ya ini udah pasti. Kalau kamu ngecek hari ini, besok nggak akan berubah. Masih 154 km. Kalau yang ini waktu tempuh ya, 1 jam 55 menit. Ini namanya jarak relatif teman-teman.
Kalau kamu ngecek hari ini sama besok itu mungkin berbeda waktunya, karena mungkin kalau besok weekend misalnya, jadi bakalan lebih lama karena macet di jalannya gitu. Terus juga selain pakai waktu nih, jarak relatif juga bisa pakai biaya. Misalnya dari Jakarta ke Bandung tuh 250.000 pakai travel, ya kan? Nah itu juga jarak relatif teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke keterjangkauan. Kalau keterjangkauan, ini tuh berkaitan sama kayak gini. Misalnya ini ada lokasi bencana, teman-teman. Terus kamu berpikir, gimana caranya ya aku bisa ke lokasi bencana itu? Apakah aku bisa naik mobil? Naik mobil ini udah nggak bisa nih. Naik motor juga nggak bisa. Terus akhirnya kamu pakai helikopter. Asik, crazy rich banget gak sih? Nah, pas kamu naik helikopter, barulah bisa terjangkau tempat ini. Jadi, keterjangkauan itu adalah kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Itu teman-teman ya. Nah, yang terakhir nih ada pola. Kayak gini contohnya teman-teman. Saya ini ada jalan nih, terus di pinggir-pinggirnya ada bangunan-bangunan yang mengikuti jalan. Nah, ini aku buletin ya, sebelah sini juga ada tuh, berbaris gitu. Nah, jadi kalau pola tuh ya susunan atau persebaran fenomena di muka bumi. Jadi ada satu objek dan objek lain tuh tersusun rapi kayak gini teman-teman, mengikuti jalan ya kan, ada juga misalnya yang mengikuti sungai ya. Nah ini namanya pola. Oke teman-teman, paham sampai sini ya? Oke, kita review lagi. Tadi kita udah bahas tentang 4 konsep dasar geografi. Ada lokasi, ada absolut relatif, jarak juga ada absolut relatif, ada keterjangkauan dan juga pola. Oke teman-teman, semoga kamu paham. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.